Contohnya sudah ada di sini, sudah ada contoh teksnya, ya. Kemudian bisa dijawab dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, ya. Kemudian ada penegasan kembali. Kemudian paham sampai di sini anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Tidak? Paham ya? Jelas semua ya? Ya. Apa ini anak-anak? Saatnya latihan diskusi. Oke, sebelum latihan diskusi berarti kalian harus semangat dulu, fokus dulu. Masih semangat? Tetap semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Silahkan di sini sudah ada teksnya ya. Teksnya nanti Pak B berikan LKPD yang sudah Pak B siapkan. Ya. Silahkan semuanya bergabung dengan kelompok yang sudah berjalan. Ya. Silakan. Ya. Hitungan ketiga sudah mulai di kelompoknya masing-masing. 1, 2. Ya, kelompok 1. Ya, silakan berdiskusi di sini, boleh. Ini. Silakan. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 sebelah mana? Ya. Kemudian kelompok 3, Abid. Ya, kemudian kelompok yang ke-4. Ya. Ya. Silakan dibuka lembarannya. Ya. Anak-anak perhatikan. Ya, perhatikan ya. Ya, perhatikan ini semua anak-anak ke sini. Ya, perhatikan ini. Ini adalah lembar kerja peserta didik teks persuasi. Nah, nanti berarti apa yang ada di sini? Nah, nama kelompok kalian berarti harus diisi atau ditulis. Kemudian lembaran yang kedua sudah ada lembar kerja peserta didik yang sudah ada identitas sekolahnya. Kemudian lembaran yang ketiga sudah ada apa? Petunjuk belajar. Di situ sudah ada keterangannya, ya. Berarti apa di situ sudah ada teksnya tentang teks persuasi. Ya enggak? Kemudian diapain? Ya. Disuruh apa? Menjawab soal. Kemudian yang harus dijawab yang pertama apa? Pengenalan? Ya, kemudian mencari. Kemudian ada. Berarti strukturnya ada. Ya. Dari keempat di situ silahkan anak-anak mengerjakan setiap kelompok, disampaikan ya pengenalan isunya yang mana, kemudian rangkaian argumennya yang mana. Di situ sudah ada semuanya ya. Oke, silahkan berarti dibaca semuanya. Silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh. Silahkan. Ada pertanyaan? Ya. Silahkan boleh dikerjakan, dibaca ya, dipahami ya. Ya, semuanya harus membaca bersamaan ya. Ya, bagaimana lagi?
Ya. Sudah paham? Nanti dituliskan di Masih ada yang mau bertanya, boleh? Ya, silakan yang mana? Ya, Anita, kelompoknya. Ya, baca ya. Silakan. Sudah mulai ada yang menuliskan? Ya, silakan. Jelas ya? Yuk, sudah? Ya, bagaimana? Apa Seren? Sudah Dewa? Enggak. Jangan ada yang berbicara kecuali berdiskusi. Ya, termasuk argumentasi. Ya, yuk. Nggak apa-apa, nanti disambungkan aja.
merasa sudah? Ya. Yo, serius. Jika sudah siap, berarti nanti siap dipresentasikan. Bagaimana? Sudah? Tambah lagi, Pak. Ya. Ya. Kalau ajakan berarti tentang mengajar ya, mempengaruhi ya. Yuk, kelompoknya Dewa. Ya. Anak berusia 13 hingga 18 tahun hingga 18 tahun. Ya, anak-anak berarti sudah siap untuk dipresentasikan ya? Siap. Ya, sudah siap. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Nah, silakan kalau sudah siap berarti kalian siap untuk tampil ya. Kita mau undian dulu atau sesuai dengan nomor urut kelompoknya yang presentasi? Sesuai Sesuai dengan kelompok ya. Sesuai dengan kelompok. Ya, silakan untuk presentasi kelompok 1. Nanti ketika temannya untuk mempresentasikan berarti yang lain menanggapi kekurangannya apa yang di dalam teks itu. Biasanya kan ada yang menjelaskannya kurang detail ya. Nanti kelompok lain boleh menanggapinya. Boleh, silakan. Kelompok 1. Silakan dibacakan. Ya, bagi semua. Ya. Boleh lewat sini, boleh? Mas. Ya, silakan dipresentasikan. Ya. Ya, yuk. Waktunya tidak lama ya, masing-masing kelompok presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas yang telah diberikan. Ya, silakan dibacakan. Hasil teksnya. Ya. Pengenalan isunya yaitu bagian belajar sangat penting karena menjadi modal untuk masa depan. Karena menjadi modal untuk masa depan siswa itu sendiri. Bagian rangkaian argumennya yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan Rumah Sakit C.S. Mott Children, sekitar 86% anak berusia 13 hingga 18 tahun lebih menghabiskan waktunya dengan bermain handphone. Ya. Kemudian Bagian ajakan yaitu oleh karena itu sangat penting untuk diingatkan kembali jika tugas utama seorang murid ialah belajar. Penjelasan kembali. Sekali lagi ditekankan jika kewajiban utama seorang pelajar ialah belajar, maka dari itu utamakanlah belajar dibanding bermain game. Jika bermain game, aturlah waktu sebaik mungkin dan batasi permainan gamenya. ya. Sudah? Oke. Sekian presentasi. Silakan ditanggapi dulu oleh kelompok lain pernyataan sudah lengkap apa belum dari struktur teks persuasinya. Ya, silakan boleh ditanggapi ya kelompok lain ya. Silakan Agita kelompoknya kekurangannya apa, bagian apa? Ya. Silakan Gita. Ya.
Boleh angkat tangan? Bagian yang argumentasi Ya. yang berdasarkan penelitian yang dilakukan rumah sakit. Ya, bagian itu ya. Kekurangannya ya, maksudnya perlu dilengkapi kembali ya. Oke, ada lagi kelompok yang lain? Silakan. Moderatornya disampaikan dong. Ya, silakan. Cukup? Cukup ya. Kalau cukup berarti silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, beri tepuk tangan. Silakan balik kembali ke tempat duduk. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2, Agita dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang teks persuasi. Sebelumnya izin perkenalan diri dulu. Perkenalkan, saya Gita Rizkitan, dan sebelah saya Amrina Rasada, dan saya Naswa Syafira. Saya Naila Afnana Diva. Ya, baik, lanjut ke hasil diskusi kami. Yang pertama, pengenalan isu terdapat pada paragraf pertama, yaitu belajar sangat penting karena menjadi modal untuk masa depan siswa itu sendiri. Namun sangat disayangkan jika saat ini banyak siswa yang lebih memilih bermain game dibanding belajar. Padahal belajar menjadi tugas utama seorang siswa dan sudah seharusnya diutamakan dibanding bermain game. Itu adalah isu permasalahannya. Untuk rangkaian argumen terdapat pada kalimat berdasarkan penelitian yang dilakukan Rumah Sakit C.S. Mott Children, University of Michigan di Amerika Serikat, sekitar 86% anak berusia 13 sampai 18 tahun lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain video game. Itu bagian rangkaian argumen. Untuk bagian ajakan terdapat pada kalimat, oleh karena itu sangat penting untuk diingatkan kembali jika tugas utama seorang murid adalah belajar. Untuk bagian penegasan ulang, sekali lagi ditekankan jika kewajiban utama seorang pelajar ialah belajar. Itulah bagian penegasan ulang. Ada yang ingin ditanggapi? Ya, silakan. Kelompok yang lain boleh? Cukup berarti ya? Oke, silakan. Sekian hasil presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 3. Saya Muhammad Mawahid. Saya jelas sekarang pasti. Saya Muhammad Abid Fahri Ardana. Saya Galuh Zainal Tasya. Oke. Kami akan mempresentasikan tentang teks persuasif yang tadi kita diskusikan. Untuk pengenalan isu, padahal belajar menjadi tugas utama seorang siswa yang sudah seharusnya diutamakan dibanding bermain game. Argumen terdapat pada paragraf kedua, yaitu sekitar 86% anak berusia 13 hingga 18 tahun lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain video game. Kemudian tentang ajakan ada di paragraf ketiga. Bermain game bisa dijadikan sarana hiburan bagi murid. Kemudian paragraf keempat, penegasan kembali. Sekali lagi ditekankan jika kewajiban utama seorang pelajar ialah belajar, maka dari itu utamakanlah belajar dibanding bermain game. Jika ingin bermain, aturlah waktu sebaik mungkin dan batasi permainan game. Contoh bermain game selama 30 menit dan belajar selama 1 jam.
Ya, boleh duduk. Boleh kembali ke tempat. Silakan berikutnya. Ya, ini adalah kelompok terakhir ya, anak-anak ya. Ya, silakan. Jika nanti ada yang mau menanggapi, boleh. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah teks persuasif yang sudah kami diskusikan. Yang pertama tentang pengenalan isu. Pengenalan isu terdapat pada paragraf pertama, yaitu belajar menjadi kewajiban setiap murid atau peserta didik. Rangkaian argumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan RSCS Most Children University of Michigan di Amerika Serikat, sekitar 86% anak berusia 13 hingga 18 tahun lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain video game. Ajarannya, oleh karena itu sangat penting untuk diingatkan kembali jika tugas utama seorang murid ialah belajar. Penegasan ulangnya, dari sini pula peran dan ketegasan orang tua sangat diperlukan, yaitu untuk senantiasa mengingatkan anaknya untuk mengutamakan belajar dibanding bermain game. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang tes persuasif. Apakah ada yang perlu ditanggapi lagi atau ada yang salah? Ya, silakan kelompok yang lain jika ingin menanggapi, boleh menambahkan, boleh. Yuk, masih ada kesempatan ya. Ada? Ya, silakan. Kelompoknya dari Agita ya. Ya, silakan. Untuk yang paragraf pertama tentang isu itu dari belajar menjadi kewajiban setiap murid atau peserta didik itu isu permasalahan kurang dijabarkan lagi. Ya. Hanya khusus yang Terima kasih Agita. Apakah Ada lagi? Ya, Ya. cukup. Ya, cukup ya. Silakan. Oke, itu tadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh tepuk tangan. Ya, anak-anak boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita sudah selesai ya pembelajarannya ya di hari ini ya. Ya, silakan. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing yang rapi. Ya, silakan kursinya. Ya, silakan saja juga kembali ya. Ya, jadi anak-anak kalian dari teks yang sudah disampaikan sudah memahami atau sudah paham tentang struktur teks persuasi. Ada apa saja tadi? Yang pertama ada tesis atau kemudian yang kedua ada rangkaian argumen, yang ketiga ajakan, yang keempat ada kembali ya, menegaskan kembali. Kalian sudah mendapatkan hal itu, juga sudah mempresentasikan dari masing-masing kelompok ya, sudah benar sekali yang sudah kalian sampaikan. Namun perlu ditingkatkan kembali dan kecermatan kembali kalian dalam membaca, kemudian menjabarkan tentang rangkaian argumen, penegasan kembali ataupun pernyataan ajakan ya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya, paham semuanya ya tentang struktur teks persuasi ya. Ya, Pak B rasa cukup ya pembelajaran kita di hari ini, kita cukupkan dan kita sebelum selesai kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh M. Abid. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Salam bahasa Indonesia. Sehat.